Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridallah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Waqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Wa ashhadu lan nyakseni sapa ingsun an ing setuhune kelakuan iku la ilaha oranana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Syahadatan kalawan penyaksian tudkhiluna kang manjingaken apa syahadah ing kita darul khulud ing desa langgeng nyatane surga. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna sayyidana ing setune Gusti kita sadaya Muhammadan nyatane Kangjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sahibul maqami kang anduwene maqam al mahmudi kang den puji. Kaum muslimin rahimahullahu ta'ala, pemirsa channel kajian kitab yang berbahagia. Setelah Kiai Musannif menuturkan hamdalah, selanjutnya Kiai Musannif akan menuturkan syahadah atau membaca syahadah, di mana syahadah merupakan salah satu hak sinaah yang ala sabilil wujubis sona'i wajib sinaah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Wa asyhadu, saya bersaksi, yakni mengucapkan dengan lisan dan meyakinkan dengan hati, an bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada pangeran, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallahu, kecuali Allah. Kalau kita meyakinkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita yakin bahwa Allah itu zat yang wajib wujudnya tidak sama dengan makhluknya dan bersifat sempurna. Syahadatan dengan penyaksian tudkhiluna darul khulud, yang bisa memasukkan kita semua kaum muslimin ke tempat kenikmatan yang langgeng, yaitu surga Allah.
Wa asyhadu, dan saya juga bersaksi, yaitu mengucapkan dengan lisan dan meyakinkan dengan hati, anna sayyidana, bahwa sesungguhnya junjunan kita semua, Muhammad, dan rupanya Kangjeng Nabi Muhammad, abduhu, yaitu hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Kalau kita meyakinkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad itu bersifat siddiq, amanah, tabligh, dan batonah. Kalau kita meyakinkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka apapun yang diceritakan oleh Nabi Muhammad dan dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan sesuatu yang pasti benarnya. Seperti Nabi Muhammad menceritakan bahwa akan ada alam kubur, akan ada pertanyaan alam kubur, akan ada surga, akan ada neraka, ada jembatan Shiratal Mustaqim, bakal ada syafaat, bakal ada yaitu telaga Nabi Muhammad, dan lain-lain. Itu merupakan sesuatu yang pasti benarnya karena diceritakan oleh utusan Allah. Sahibul maqamil mahmud, Nabi Muhammad yang mempunyai maqam al-mahmud, maqam yang dipuji. Dipuji oleh umat awalun dan umat akhirun. Apa itu al-maqam mahmud? Maqam mahmud adalah maqam syafa'atul udma fi faslil qada, syafaat yang besar, yaitu fi faslil qada, dalam putusan hukum nanti di hari kiamat. Jadi ringkasan kisahnya begini. Di hari kiamat nanti Allah bakal mengumpulkan seluruh umat dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat di suatu padang yang sangat luas, namanya padang mahsyar atau al-mauqif. Seluruh manusia saat itu dibiarkan oleh Allah tanpa ditanya apa-apa, yang menurut keterangan lamanya itu sekitar 1000 tahun. Situasi saat itu dahsyat luar biasa, sebab matahari ada 7 dan jaraknya hanya sekedar 1 tombak. Saat ini kita hidup di bumi, matahari ada 1 dan jarak jauh, sangat jauh sekali. Tapi ketika jam 12 terasa panasnya bagaikan membakar bumi. Kita bayangkan nanti di padang mahsyar di mana matahari ada 7 dan jaraknya dekat sekali, sekedar 1 tombak. Pasti panasnya tidak bisa kita bayangkan. Yang jelas manusia bakal keluar keringat dengan derasnya sampai terlelap, tenggelam oleh keringatnya sendiri. Namun manusia bermacam-macam dalam masalah keringat. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, ada yang sampai telinga, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri, tergantung amal perbuatan waktu hidup di dunia. Saking dahsyatnya malapetaka yang ada di padang mahsyar, manusia pada berkata, "Wahai Allah, ini saya. Kalau memang saya akan dimasukkan ke dalam surga, saya mohon disegerakanlah untuk dimasukkan ke dalam surga. Kalaupun saya ini harus masuk ke dalam neraka,
saya mohon segerakan saya masuk ke neraka, sebab saya sudah tidak sanggup menghadapi malapetaka yang terjadi di padang mahsyar. Manusia bingung, pada hari ini siapa yang akan memberikan syafaat, siapa yang akan memberikan pertolongan. Akhirnya sebagian manusia berkata, coba kita datang kepada Nabi Adam, bapak kita semua, barangkali bapak kita bisa menolong atau memberikan syafaat. Akhirnya berangkatlah manusia seluruhnya berduyun-duyun mendatangi Nabi Adam dengan maksud ingin meminta syafaat agar disegerakan putusannya. Namun apa yang terjadi? Nabi Adam tidak menyanggupi, tidak sanggup memberikan syafaat. Kata Nabi Adam, wahai manusia, saat ini saya bukan ahli memberikan syafaat. Saya bukan ahli syafaat hari ini. Saya tidak bisa menolong kalian. Boro-boro menolong orang lain, saya sendiri sedang bingung. Sebab dulu saya waktu di surga pernah dilarang oleh Allah mendekati pohon kholdi, tapi saya melanggar dengan memakannya. Saat ini saya malu sekali kepada Allah. Intinya saya tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa menolong kalian. Tapi coba ke sana minta syafaat kepada Nabi Nuh. Barangkali Nabi Nuh bisa memberikan syafaat kepada kalian semua. Akhirnya seluruh manusia berduyun-duyun berangkat kepada Nabi Nuh dengan maksud ingin meminta syafaat, ingin meminta pertolongan, yang menurut keterangan perjalanannya itu 1000 tahun. Ternyata begitu datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh tidak sanggup memberikan syafaat. Kata Nabi Nuh, wahai umat manusia, saat ini saya bukan ahli syafaat. Saya tidak bisa menolong kalian semua. Boro-boro menolong kalian, saya sendiri sedang bingung sebab saya malu sekali kepada Allah lantaran dulu saya pernah meminta banjir yang sangat besar untuk memusnahkan manusia-manusia yang ingkar, padahal dampaknya mengenai semua orang. Jadi intinya saya tidak bisa menolong kalian sekalian, tapi coba ke sana minta syafaat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapatkan gelar Khalilullah, barangkali beliau bisa memberi pertolongan kepada kalian semua. Akhirnya berangkatlah seluruh manusia berduyun-duyun mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan maksud ingin meminta syafaat. Menurut keterangan perjalanan kira-kira 1000 tahun. Setelah datang kepada Nabi Ibrahim pun tidak sanggup memberikan syafaat. Kata Nabi Ibrahim, wahai umat manusia, saat ini saya bukan ahli syafaat. Saya tidak bisa menolong kalian. Boro-boro menolong kalian, saya sendiri sedang bingung karena merasa malu sama Allah. Karena saya merasa pernah berbohong. Jadi hari ini saya malu sekali. Jadi intinya tidak bisa menolong kalian. Tapi coba ke sana, kalian minta syafaat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah. Barangkali Nabi Musa bisa menolong kalian.
Ya akhirnya seluruh umat berangkatlah menuju Nabi Musa alaihissalam dengan berduyun-duyun dengan tujuan ingin meminta syafaat agar segera diputus hukum di antara mereka. Menurut keterangan perjalanan menuju Nabi Musa alaihissalam sekitar 1000 tahun. Tapi ternyata begitu datang kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pun tidak sanggup memberikan syafaat. Kata Nabi Musa, wahai umat manusia, saat ini saya bukan ahli syafaat. Saya tidak bisa menolong kalian, boro-boro menolong orang lain. Saya sendiri sedang bingung karena malu sekali kepada Allah, karena dulu saya pernah membunuh orang Kipti, orang Koptik, padahal tidak ada perintah dari Allah. Jadi saya sedang malu, sedang bingung, tidak bisa menolong kalian semua. Tapi coba ke sana kalian pergi mendatangi Nabi Isa alaihi salam. Beliau mendapatkan gelar Khalil, Ruhullah dan Al-Masih. Barangkali beliau bisa untuk menolong kalian. Ya akhirnya seluruh umat berangkat berduyun-duyun mendatangi Nabi Isa alaihissalam dengan tujuan meminta syafaat agar segera diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut keterangan perjalanan menuju Nabi Isa alaihissalam selama kira-kira 1000 tahun, tapi setelah datang kepada Nabi Isa pun tidak sanggup memberikan pertolongan. Kata Nabi Isa, wahai umat manusia, saat ini saya bukan ahli syafaat. Saya tidak bisa menolong karena saya sedang bingung, karena malu sekali kepada Allah lantaran dulu saya bisa mengetahui rahasia orang lain dan saya difitnah dianggap menjadi Tuhan. Saya tidak bisa menolong kalian, tapi coba kalian pergi mendatangkan hamba Allah yang mendapatkan cap khotamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Barangkali beliau bisa memberikan pertolongan kepada kalian semua. Ya akhirnya tidak bosan-bosan seluruh manusia berangkat lagi berduyun-duyun menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maksud ingin meminta syafaat. Pada saat itu perjalanan menuju Nabi Muhammad selama kira-kira 1000 tahun. Begitu datang kepada Nabi Muhammad, para umat manusia berkata, wahai Nabi Muhammad, saat ini saya sedang kepayahan menghadapi malapetaka yang terjadi di padang mahsyar. Saya memohon meminta syafaat kepadamu wahai Nabi. Saya minta agar disegerakan putusan di antara kami. Lalu apa jawab Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, ya saya memang punya syafaat saat ini. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke Arasy dan bersujudlah Nabi Muhammad seperti sujud ketika waktu sholat. Saat Nabi Muhammad sujud kemudian ada suara, ya Muhammad irfa ra'sak wa qul yusma lak was'al tu'ta washfa tusyaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakanlah pasti didengar ucapanmu. Mintalah apa yang engkau inginkan, pasti kami berikan. Wasfa tusyaffa, dan berikan syafaat.
maka syafaatmu akan diterima. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dan berkata, wahai yang Maha Kuasa, saya minta agar segera disegerakan putusan hukum di antara manusia. Kemudian ada jawaban, na'am ya Muhammad, mohon. Na'am ya Muhammad, ya Muhammad. Nah, inilah yang dinamakan syafa'atul udma atau syafaat yang besar sekali, syafaat yang agung, karena syafaat ini bukan hanya untuk kaum muslimin tapi untuk seluruh umat, baik yang muslim, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Setelah itu Nabi Muhammad mempunyai beberapa macam syafaat, di antaranya syafaat Nabi Muhammad kepada hamba-hamba, kepada umat-umatnya yang mempunyai iman walaupun sebiji sawi. Maka Nabi Muhammad akan mengangkat umatnya dari neraka dengan syafaatnya. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.